para subscribers Arvesa Studio, saya Liona. Kami dari Arvesa Studio ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk para subscribers dengan cara bagi-bagi hadiah. Ada uang tunai, ada vouchers, dan banyak lagi. Jadi, buat para subscribers, tambahin like and comment di unggahan-unggahan kami dan dapatkan hadiahnya. Di Solo, lampu lalu lintasnya banyak yang soak gitu, bisa protesnya ke Komisi 3 ke jenengan juga. Bisa. Dan sekarang juga saya lihat Hai, ketemu lagi dengan saya Liona. Yuk kita ngeletek sambil ngulek Mas Roy Saputra. iya. Makasih banget nih udah Iya. datang nih. Oh, saya excited. Satu lagi yang saya bisa ulik pelajari, ya tujuan saya memang mempelajari sebagai seorang anggota DPRD Kota Surakarta, betul ya? Oke, baru periode ini. Iya. Ya, oh ya boleh dilepas Oh, kalau iya. berkenan. Kalau nggak berkenan nggak apa-apa, santai aja di sini. Baru satu periode ini Baru menjabat. yang pertama ini Oh, dari parpol mana nih? dari PD Perjuangan. Pantesan merah ya. Kenapa ada coret-coretnya nih? Nggak merah semua nih. Iya, Masih awal ya. Udah berapa tahun? Kalau di parpolnya sendiri berapa tahun? Iya, kalau di PD Perjuangan saya dari 2004. 2004. Iya, saya Oh. ber-KTA itu 2004. Oke. Kenapa PDI Perjuangan itu dulu? Kenapa PDI Perjuangan? Sejarahnya sih panjang ya. Kalau saya lebih kepada lihat kakek saya. Nah, dulu ya orang yang sangat mengagumi Bung Karno. Oh, itu bukan cucunya Bung Karno ya? Ah, Orang yang mengagumi Bung Karno. Siapa tahu banyak yang ngaku-ngaku cucunya nggak sih? Orang Solo asli, Mas Roy ini? Saya orang Sumbawa, Mbak. Sumbawa? Sumbawa besar, Oh. NTB. Oh, wow. Oke. NTB. Ke Solonya? Ya, setelah saya merantau itu keluar SMP dari kampung. Oh, pantesan nggak medok banget. Iya, iya. SMP, SMA saya di Malang, kuliah saya di Solo. 2004 belum 20 tahun di parpol. Oke, nah ini masuknya 2004. Sebelum masuk partai politik sudah memiliki minat di bidang kepolitikan, di politik. Itu Masuk. mengalir ya. Ya. Saya itu Backgroundnya apa? Kok bisa nyebur di politik? dulu karena saya di Malang ketemu teman-teman aktivis mahasiswa. Oh, oke. Karena mereka diskusi saya dengar. Nah, begitu saya selesai SMA di sana, saya masuk Solo, saya kuliah. Nah, Kuliah di Solo? Iya, Oh. di Pignatelli. Oh, oke. Pignatelli. Setelah itu adalah teman yang ngajak saya masuk GMNI, Ah, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia itu. Iya, iya. Nah, dari situ saya banyak baca-baca buku Bung Karno yang ideologinya itu luar biasa. Iya. Nah, setelah itu selesai, masuklah saya ikut di pergerakan-pergerakan. Itu proses penguatannya itu. Wow. Jadi itu kuliahnya tuh tahun berapa? Biar saya bisa kira-kira umurnya nih. Saya tahun berapa ya? 9 berapa gitu mesti kuliahnya. Saya masuk Solo 96, 97. 97 masuk Solo. Wah, Tahu kerusuhannya di Solo berarti? tahu, ada saya. Ada? Ada saya. Ikut ngapain tuh? Hah? Ikut ngerusuh apa? Hah? Ya, protesnya tapi ngerusuh nggak? Ada saya itu zaman itu. Oh ya, perlu membakar jenengan nggak? Nggak. Udah, lalu nggak kayak gitu. Dari selesai kuliah itu ngapain? Setelah Cari saya uang. selesai kuliah, Cari uang dong ya? ya saya di NGO.
Oke. Nah, yang ada isu terkait gender, terkait demokrasi, Oh, oke. politik lokal itu yang bagian-bagian kita, termasuk terkait transparansi anggaran. Oh. Setelah itu saya masuk jadi ikut mengurus Persis Oh. dan Solo Sekarang FC. masih ini. Persis dulu dan Solo FC. Oke. Setelah itu saya istirahat. Ikutlah di momen pileg ini. Oke. Loh, kan kuliahnya udah 96, terus itu karirnya tadi itu berapa lama yang di NGO lah, yang di Persis? Lumayan lah, lumayan panjang. Berarti ini usianya Lumayan panjang. lumayan juga lumayan nih panjang. usianya. Belum 50 ya? Belum. Kelihatannya belum. Masih ya, 17 masih yang kenceng, jelas. masih kenceng, ya. Oh, wow. Ini saya mau tahu lagi nih, kenapa politik? Ya, saya tahu tadi sudah ada experience, sudah ada pengalaman ngawasin anggaran lah. Itu salah satu fungsinya sekarang kan itu. Panggilannya apa? Saya senang dulu itu senang berorganisasi. Dari kecil saya tuh senang berorganisasi. Jadi SD, SMP, SMA saya selalu jadi ketua. Oh, oke. Sudah senang dulu. Ikut kelompok ilmiah remaja, ikut PMR. Itu sudah menjadi darah. Nah, sehingga nyambung dengan bacaan-bacaan saya terkait buku-buku Bung Karno itu yang mengilhami saya. Nah, dengan saya masuk ke dalam dunia politik itu lebih memperluas cakupan-cakupan yang bisa kita lakukan. Tuh, lebih langsung gitu ya? Ya, itu yang saya rasakan sampai dengan hari ini. Jadi 2004 misalnya masuk Parpol PDIP ini waktu itu sudah usia 40 belum? Belum. Dan masih bujang sih kan. Sampai sekarang? Sudah sekarang. Oh, sudah wis payu. Dari dulu sampai sekarang belum sukses itu. Bahaya. Iya. Masa suruh rakyatnya pilih saya jadi wakil jenengan. Ya dipilih cewek aja belum ya kan. Wah, nggak berhasil itu. Nggak. Ini tadi kan ngomongin tentang karirnya sebelumnya. Di sekarang ini di komisi berapa, maaf? Komisi 3 saya. Ngurusin apa itu? Pembangunan. Pembangunan apa? Membangun cinta? Jadi Membangun asmara? pembangunan hati. Gimana nih? Itu meliputi misalnya jalan lingkungan. Pekerjaan umum? Iya. Oke. Jadi dinasnya itu kan ada 6 itu. Ada pemukiman Perkim, ada PU, Dishub, ya, Dinas Perhubungan, Bapeda. Berarti kalau DH. saya bilang ini di Solo lampu lalu lintasnya banyak yang soak gitu, bisa protesnya ke Komisi 3 ke jenengan juga? Bisa. Dan sekarang juga saya lihat juga untuk komunikasi ke arah itu di Kota Solo saya kira juga nggak susah. Iya, sampai Iya. di subnya bikin aplikasi itu ya. Betul, Apa betul. Ulas, Nah, ulas ya. Itu. Iya, responnya cukup cepat itu. Ulasnya itu salah satu produknya bersama Pemkot dan Tentu DPR. dari Pemkot itu. Produk-produk apa saja yang sudah dilancarkan, dibantu juga oleh DPRD? Ya kita kan lebih kepada 3 hal tugasnya dari Dewan itu sendiri. Pengawasan, legislasi, ya. Penganggarannya. Selama itu ini bukan program perda. yang diawasi di Komisi 3 ini yang dari pemerintah Kota Solo ya 5-10 tahun ini yang bagus apa? Saya kira masyarakat yang bisa menilai itu. Nah iya, tapi Iya. kan boleh juga ini yang misalnya oke deh, masyarakat umumnya yang paling kelihatan ya misalnya ya flyover Purwosari ini bagus. Yang belum begitu kelihatan di masyarakat tapi sesuatu yang sudah dikaryakan. Ya itu satu hal juga, kita itu juga ada masukan dari masyarakat. Yang itu yang kita respon maupun ide-ide sesuatu yang memang bisa mempercepat itu. Ya. Kalau taman-taman bukan? Masuk juga. Ada juga. Bagian kita. Jadi kalau dulu
Oh tapi belum ada ya jenengan. Misalnya Pak Jokowi punya ide, wah tamannya dipercantik gitu atau kantor kelurahan ditradisionalkan gitu, terus direvitalisasi tapi dengan gaya tradisional. Itu juga harus mendapat persetujuan dari DPRD. Gitu Ya, kan? kalau itu ya bagian dari di badan anggarannya, Oh, B, BPP, banggarnya, BP ada. ada di Bukan. situnya. Oh Jadi iya iya. kebutuhan ide itu kan sudah masuk nanti di rancangan RPJMD itu Iya. sendiri. Misalnya mau dibangun 54 kelurahan di Kota Iya. Solo. Ya itu mulai dipersiapkan anggarannya. Kalau sudah jadi bangunannya Hmm. ikut mengawasi kelanjutannya gitu nggak? Kalau yang sudah direalisasikan misalnya zaman eranya Pak Jokowi, nah sekarang kan baru masuk nih Mas Roy. Terus yang dari dulu proyeknya yang sudah sudah sukses sudah jalan, nah itu apakah diawasi lagi atau ada auditnya, monitoringnya gitu? Atau Nah, selesai kayak anggaran selesai programnya sudah berjalan gitu terus ya tetap pengawasannya kita siapa? melakukan pengawasan itu sendiri, Iya. tetap. Nah, kalau memang sudah itu serah terima ke pemerintah Kota Solo dari yang bangun ini, berarti nanti pemerintah Kota Solo yang terus menerus dengan menganggarkan. Ya, tapi asetnya penataannya gitu kan monitoringnya DPRD juga ikut mengawasi nggak? Misal, Misalnya, ya dulu taman apa itu kan semua ya maksudnya sudah dibangun tuh. Misalnya idenya dulu yang bangun kan idenya Pak Jokowi, lalu dilanjutkan oleh Pak Rudi, sekarang Gibran gitu tuh perawatannya begitu tuh DPRD ikut mengawasi nggak atau pengawasannya putus sampai tamannya jadi sudah begitu ya tetap karena itu kan masuk di anggaran lagi ya berkesinambungan. Iya, pembersih misalnya perawatan itu ada anggarannya. taman. Karena di situ kita sudah ada datanya. Iya. Di Solo itu ada berapa titik taman. Karena itu mengacu kepada ruang terbuka Iya hijaunya. betul. Nah, dari situ nanti kita akan lihat perkembangannya. Hmm. Apakah makin tambah, makin tambah ruang terbuka hijau. Begitu bicara makin tambah, otomatis ada penambahan bahan, Iya. penambahan logistik segala macam untuk itu. Anggaran perawatannya Iya, dan segala macam itu tadi ya. Oh iya, jadi nggak bisa nih cuman kayak satu periode aja selesai gitu kan. Ada serah terimanya, ada kelanjutannya, ada iya. pengawasan berkelanjutannya, ada perawatannya. Wih keren juga. Jadi nggak akan kehabisan kerjaan ya DPRD ya. Harus selalu Nah, ada yang dipantau, dikontrol. Selama kehidupan masyarakat berjalan pasti juga ada yang bisa diurus di situ ya. ya pasti dan itu kan berkembang ya. Iya. Apalagi undang-undang maupun peraturan pemerintah kan terus berkembang. Oh ya, mengikuti zamannya juga ya. Dulu nggak ada Betul. UU ITE, sekarang kan juga Ada. ada. Yang lagi dibahas di Komisi 3 apa sih? Komisi 3 kalau kemarin baru selesai kita yang anggaran perubahan dan sudah diketok itu, ya mungkin ini kita mau lebih kepada terjun lapangan untuk mengecek kembali itu Ya. pengawasannya ini. Kita mulai turun ini terus. Hal-hal apa aja? Ya, Spesifiknya kalau untuk Kota Solo, apa yang ya nanti kita lihat apakah ada bangunan yang dibangun atau selokan yang dibangun atau segala macam yang berhubungan dengan OPD yang ada di Komisi 3 ini. jalan yang lagi ditutup? Semua kita Iya. Tahu ngerasain macetnya nggak? gimana itu? Di Juanda, Eh, jembatannya dekat ya, Pucang Sawit. kita sudah turun juga ke sana. Iya. Ah, ah. Saya kena loh itu. Kemarin ini hari apa nih? Selasa. Kemarin itu saya muter tuh hampir 1 jam bener. Dari situ saya mau cari jalan lewat Kampung Sewu itu ternyata nggak bisa juga, muter lagi ternyata macet banget. Itu salah satu dukungannya Mas Roy nih. Kalau masalah jalan itu urusannya bisa ke dinas perhubungan atau ke kepolisian. Mau diapain sih? Itu yang Oh, lagi itu. digarapin jembatannya itu Hah? apanya? Yang bikin ditutup itu apanya? Jembatan apa namanya? Nggak tahu apa namanya, jembatan apa namanya. Ya itu nanti mau
diperbaiki itu. Drainasenya itu atau Iya karena semua sekarang kan sudah jembatannya? lihat di Juanda itu. Iya, Oh, itu jalannya jalannya besar diperlebar ya. dan ada trotoarnya bagus, ya. Betul. Ini kan terus di Sampai ke jembatannya itu makanya. mm-mm. Oh, oke. Berapa Itu lama sih ini? nggak lama lah. Besok ada tim teman-teman saya perlu dari arah timur ke sini. Jumat saya perlu dari sini ke. Waduh, kalau terkait rekayasa kan nanti Nggak lama tuh berapa lama, bro? kalau terkait Untuk buat saya. rekayasa jalan itu Iya. ada di kepolisian maupun di dinas perhubungan Saya belum dapat. yang tahu Iya. itu. Nah biasanya dari dinas perhubungan itu kan sudah ada Nah, mereka yang harusnya. ngirim-ngirim semacam Ya. leaflet atau apa yang itu menerangkan bahwa ada penutupan Iya. berjangka itu. Nah itu ternyata saya belum dapat, itu berarti bisa ditegur tuh Dinas Perhubungan, tolong ya anggota DPRD yang mewakili saya, tegurkan tuh di sub. Ada Pak Isnan bukan ya? Pak Isnan itu di komunikasi ya, Hmm. tapi juga di situ kan perhubungan juga kan. Ya tapi lihat Jalan. anunya kan ada di wilayah lalu lintasnya sendiri kan sudah ada bidang-bidangnya Iya. sendiri. Laporin diulas ya, saya terdampak macet ini, mau berapa lama ini macetnya, bisa nggak ya marah itu. Kadang sebel juga tuh dulu Pucang Sawit lumayan lama loh itu, sampai beberapa bulan kan. Sampai saat ini aja belum selesai, sudah ganti pemimpinnya, sudah ganti wali kotanya, tapi belum selesai, masih ada blok-bloknya. Oh, sepanjang Pasar Regini juga ya? Itu size-nya juga kan panjang, Panjang, ya. iya. Dengan sepanjang seperti itu tentu waktu yang dibikin kan 3 bulan. Iya. Rancangan-rancangannya itu kudu Diskusinya 3 bulan. enggak di tendernya itu 3 Oh. sampai 4 bulan kan tergantung dari DED-nya, Hah. desain engineering-nya ini. Nah ini yang yang mengerjakan drainase yang di Pasar Legi ini siapa? Ah, kan Anda tahu kalau itu saya. Oh, jadi tendernya itu langsung ke Pemkot gitu ya? Pemkot kita enggak ada urusan Anggarannya di sana. dulu? Jadi Pemkot ngajukan anggarannya, oke, nanti digedok bersama itu, yaitu nanti kan yang dilelang itu. Lah kalau DPRD nggak mengawasi, oh perusahaannya dapatnya ini, nanti tanya ke perusahaannya, oh bener nggak dapatnya segini, yang dikerjain apa aja gitu. Sudah ada di DED-nya. Mas Roy termasuk yang turun nggak ke lapangan kayak lihat-lihat ya ini tentu. bagus bener. Karena di DED misalnya ini tebal kayu berapa, Iya, jenis kayu ada semua. Oh, perlu Secara diawasi teknis itu. sudah ada semua. Iya. Banyak yang dikecilin, ditipisin, disedikitin tuh kalau nggak diawas-awasin. Itu bisa ketahuan nantinya. Iya, iya. Karena di situ sudah jelas item-itemnya, ukurannya, besarnya, gitu. Iya. Pasar Legi ini dulu sebelum masanya Mas Roy masuk ya. Iya, itu kan desainnya. pusat juga. Tapi sampai sekarang juga harus ikut ngeliatin hal seperti itu. Kita tetap lihat. Nah, Pembangunan. terutama wilayah-wilayah yang kita punya anggaran, Iya. anggaran dari Solo ya. Ngurusin dapilnya sendiri atau juga luar? Ya Banjarsari, semua. saya Banjarsari. Dapilnya dari Banjarsari. Banjarsari. Tapi kalau di Komisi 3 ngurusin ini kan nggak semua anggota legislatif ini dari semua dapil kan ada nggak semua ada di Komisi 3 kan? Iya. Jadi kan maksudnya sekali sudah masuk itu kan untuk mewakili seluruh masyarakat, nggak maksudnya nggak mementingkan dapilnya sendiri. Oh enggak, ini sudah itu- masuk ke DPRD, namanya DPRD Kota Surakarta. Surakarta. Oh, dipilihnya ya hanya dari mana begitu Iya, ya? Oke. kita yang mikirnya ya Kota Surakarta. Iya, iya. Nah ini kan lapangan udah bagus-bagus nih untuk tahun depan ya. Jadi Saya nggak tahu kalau itu. Oh, Nanti biar Pemkot saja. harus jadi itu akan berefek kepada bisnis saya. Supaya tamu-tamu datang laris ya kan. Iya, ya kita berharap makanya percepatan situasi pandemi ini. Iya sih. Supaya Salah.
ya cepat. Kalau tidak ada, kalau begini terus kan lama nanti pergerakan-pergerakannya. Itu. Bisa dong, Olimpiade aja jalan. Ya, Apa UEFA udah, Olimpiade bisa. Ini ya. yang untuk Paralympics udah berangkat loh mereka dari Makanya itu, Mangkunegaran. mari kita bekerja sama. Iya. Beda lah, jangan disamakan kita dengan sana. Ya, harus bersaing dengan yang sana dong. Ya. Kita segini-segini terus, mereka bisa, kita juga bisa gitu nggak sih? Banyak hal, tidak sesederhana itu. Kalau di sana kan militarian ya, Iya. daratan ini loh. Kita ini kepulauan, Iya. ada problematika sendiri. Komunikasinya agak jauh, meskipun sudah internet tanpa kabel, sudah bisa terbang tapi tetap ada aja Iya. sulitnya. Diusahakan bisa ya, Mas ya. Saya nitip pesen nih. Iya, mari berdoa bersama. Wah, saya juga sudah melakukan ya dari bagian saya, tapi juga pemerintahnya juga tolong bantu dong. Ini kan untuk perekonomian Iya. dan kesejahteraan semua. Otomatis kalau itu saya kira siapa sih yang tidak ingin pemulihan ya, Betul. situasi yang ada seperti ini di dunia. Semua harapan-harapan itu kan ada semua. Cepat. Ya. Apalagi tahapan-tahapannya sudah dilakukan ini sudah mulai memberikan ruang itu Betul. lebih dalam. Tapi ini Solo masih level 4 ya? Masih dijaga di level 4 nih? Iya, Padahal udah percepatan vaksinasi sebenarnya kan juga udah menurun kan, angka-angkanya bagus lah. ya. Masih. Kalau lebih detailnya nanti gitu ke Mas Gibran saja. Masih. Diwakilkan dong, kita juga dikasih tahu dong. Kan kadang ada yang masih direncanakan, ada yang nggak sampai ke saya. Kayak tadi itu penutupan jalan nggak sampai nih infonya ke saya. Apa sih yang direncanakan di Komisi 3 untuk waktu dekat ini deh, yang akan dilihat masyarakat langsung? Ya nanti kita kan juga sudah ada agenda. Agenda itulah yang akan kita lakukan dengan turun ke lapangan lagi itu. Iya. Untuk melihat, mengawasi yang sudah dilakukan maupun yang baru proses-proses ini. Itu akan ada pasar baru ya? Selain pasar lagi kan direvitalisasi. Pasar yang di dekat flyover sana itu. Gimana? Pasar Purwosari. Iya. Iya. Itu idenya tuh dari Pemkot dulu kah atau dari DPRD bilang ini direncanakan dong pemerintah kota gitu? Semua kan ada di rancangan masing-masing. Makanya saya bilang tadi ada RPJMD itu. Di RPJMD itulah semua akan disiapkan. Rancangan-rancangan itu. Nggak mesti dari pemerintah kota dulu atau harus dari DPRD dulu ide-ide itu? Bisa dari manapun? Iya, masukan masyarakat juga. Ya, misalnya kayak DPRD bilang ini ada masukan masyarakat kan yang ada reses yang menyerap aspirasi kan DPRD ini. Misalnya DPRD dengar oh ini masyarakatnya bilang gini, terus nanti dibilangkan nih Pemkot rencanakan ini dong, rencanakan ini ada masukan dari masyarakat nih. Kan nggak harus selalu pemerintahnya ini yang bikin gagasan-gagasan. Gitu juga kan? Iya. Tetapi juga mengacu kepada visi misi wali kota. Kalau itu memang masuk, saya kira mungkin pemerintah kota ya akan mengambil itu. Ya bagus juga ya. Jadi memang ada percepatan vaksinasi, tapi juga tetap membangun sarana prasarana untuk perekonomian ini tadi ya. Iya. Bagus sih. Bagus nggak menurut Mas Rai? Iya, iyalah. Mendukung ya? Kita ya semua pasti. Iya. Apapun yang dilakukan itu ya tentu kita akan dukung ya. Itu untuk kebaikan masyarakat Kota Surakarta tidak ada problem bagi kita. Okay. Pasti kita akan backup hal-hal yang begitu. Indahnya kan di situ gitu loh. Ya harusnya kalau saling mendukung itu ya lebih indah. Kan meskipun tidak sama selalu kayak langkahnya saat ini, tapi kan tujuannya selalu sama untuk kesejahteraan masyarakat. Nanti idenya apa? Oh ya ini yang
bisa ditingkatkan sini kurang bagus begini kan bisa ditingkatkan. Nah itu kan ya saya pengennya tuh juga pemerintah kota ini bukan cuman kayak menciptakan hal-hal baru tapi juga merawat hal-hal yang lama-lama. Kalau dikaitkan dengan yang Komisi 3 ini tadi dari pengawasan infrastruktur atau sarana prasarana itu kan di Solo ini sudah banyak sekali yang diperbaiki ya dari zaman Pak Jokowi dulu. Kantor kelurahan itu tadi, taman-taman itu kan perawatannya itu sangat perlu diawasi kalau menurut saya kan. Sudah dibangun bagus-bagus, indah-indah, pasti anggarannya juga besar, ukir-ukiran, tamannya juga bagus-bagus, masa nggak dirawat dengan baik. Sekarang nanti ganti taman lagi atau ganti model lagi kan jadi hilang ciri khasnya. Kalau bisa kan itu sesuatu yang diawasinya juga banget lah, ketat, nggak sih? Misalnya saya sendiri nih udah renovasi nih meeting room ya kan, udah saya investasi kurang lebihnya ya, modalin segitu besar. Kalau besok-besoknya nggak dirawat sama tim saya, nggak saya anggarkan perawatannya kan juga sulit gitu. Nah itu kan di DPRD sendiri di komisi, setiap komisinya kan ada pengawasan berkelanjutan ini tadi ya. Ada rencana apa nih untuk pengawasan yang jangka dekat ini? Kita akan melihat berdasarkan dari laporan, karena ada triwulanan dengan OPD terkait. Dan dari situ nanti kita lihat apa yang sudah dilakukan dari permintaan kemarin. Misalnya ini bangun jalan ini, jalan mana saja. Nah nanti 3 bulan kemudian setelah itu ini digedok, 3 bulan kemudian nanti kita lihat, kita tanya mana toh yang sudah berproses ini loh. Ini katanya ada 10 kok baru 4 misalnya. Yang 6 bagaimana? Gitu-gitu. Ini kan bagian dari yang kita memberikan pengawasan. Karena kita sudah gedok, ada 10 kegiatan misalnya bangun jalan ini lah, kok masih ada 4 atau ada 3 atau masih kurang 1 gitu. Nah, kita perlu tanya. Sip. Baru kita lihat Pengawasan di lokasinya, gitu. Ini jadi, kalau yang, maaf, lanjutkan dulu. Jadi kalau sudah begitu, nanti kita akan lihat terukur, pertanggungjawabannya juga jelas. Nggak gerusa-gerusu kayak semua dikomentarin gitu ya, memang sudah ada tatanannya juga, apa yang dilihat, apa yang diawasi. Good. Nah ini, tadi saya lupa yang terakhir. Memang ada isu yang lagi panas. Ditanggapi boleh, enggak ya, enggak apa. Terserah tanggapannya apa lah, saya tanya dulu. Ini kan yang beredar yang tentang rumah susun Semanggi ini mau direvitalisasi. Nah, katanya tuh ada masyarakat daerah situ yang resah atau sudah khawatir duluan. Perlu nggak ini kekhawatirannya ini? Sebenarnya dikhawatirin apa sih guys? Kalau rusun mau itu revitalisasi bener kan? Dibaguskan kembali misalnya. Udah berapa lama sih rusun Semangginya itu? Sudah berdiri berapa lama? Saya sendiri nggak gitu tahu. Nanti kalau terkait teknisnya itu ya ke dinas terkait ya. Langsung di sana aja. Karena yang langsung komunikasinya dengan pemerintah Kota Solonya ini, hal-hal apa yang diperbaiki itu loh, yang dibongkar seperti apa. Nah, karena mereka yang lebih tahu secara teknis daripada kita yang ada di kantor DPRD. Itu kalau memang ini bagian dari kenyamanan dan keselamatan masyarakat, ya saya kira tidak ada masalah. Kita pasti akan setuju sekali, karena itu dari hasil kajian maupun riset yang dilakukan memang harus dipugar misalnya, monggo. Tidak ada masalah. Sekali lagi kalau itu demi keamanannya masyarakat, masih keselamatan. dirapatkan
Tapi sudah sampai ke DPRD. Ya, saya kalau itu baru baca di media itu sendiri. Bahkan di DPRD aja belum sampai ke DPRD, baru baca di media gitu ya. Sudah. Itu kan nanti di level pimpinan itu ada sendiri. Iya. Ya. Nanti yang keresahan yang katanya masyarakat udah ngomongin atau resah, khawatir, bergunjing itu nggak perlu sama sekali. Gimana pun juga akhirnya tujuannya pemerintah ini tadi kan kesejahteraan masyarakat kan. Ya tentu. Saya kira hal-hal itu kan yang perlu kita luruskan, bahwa yang namanya revitalisasi apapun bahasanya itu bagian dari membuat warganya itu nyaman. Betul, gitu loh. lebih nyaman, warganya enak, masyarakat kita jadi senang gitu. Apalagi Solo ini sudah dianggap bahwa kota paling nyaman kok, gitu loh. Iya. Kota Ini bukan kita yang ngomong, itu kan hasil-hasil daripada riset-riset yang ada itu. Nasional, betul. Nah, itulah yang kita dorong lagi ke masyarakat. Ayo kita bikin ya bagaimana orang itu nyaman datang ke Solo ini, supaya ya pembangunan di kota Solo luar biasa nantinya. Ekonominya bergerak segala macam itu dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada. Harapan-harapan itu. Festivalnya ini juga sudah pada mulai offline ini nanti. Ada juga yang di Pamedan Mangkunegaran udah bulan Oktober. Nah, semoga jalan nih. Nah, ini sebagai orang yang belum 50 ya kan. Sudah 40 belum 50. Dulu masuk politiknya belum 30. Pesennya untuk teman-teman saya ya, untuk teman-teman saya yang belum 40 bahkan mungkin belum 30. Kenapa kita harus peduli politik, peduli politik ya, bukan kayak untuk masuk partai politiknya, itu kan tergantung nanti panggilan dan kemajuannya, tapi peduli politik, peduli kemasyarakatan, mendukung kepemerintahan ini. Kenapa dan bagaimana kita bisa melakukannya? Kalau itu sangat sederhana, lakukanlah sesuatu itu dengan riang gembira. Riang gembira, oke. Karena dengan riang gembira, apapun yang menjadi pusat yang ingin kita tuju ini semua akan berjalan dengan nyaman. Setuju. Nah, saya kira dengan riang gembira itu dan niatnya kita memang untuk membantu ya masyarakat, saya kira yang disampaikan Bung Karno itu ya semua semesta juga kan ikut membantu kita. Mas Takung, betul, setuju. Kalau memang niatnya mau membantu masyarakat itu. Sekali lagi itu hanya bisa dengan riang gembira. Oke. Mantap. Paling enaknya di situ. Dari Sumbawa untuk Solo. Iya, untuk Indonesia. Suka saya. Untuk Indonesia. Habis ini naik lagi nih. Kita ya kalau itu tugas partai ya. Nah, jadi kalau partai A ya saya ikut A, partai B saya ikut B. Semua adalah tugas partai. Karena saya ada di DPRD itu ya saya sebagai petugas partai yang ada di wilayah legislasinya, pengawasannya maupun bikin perda untuk Kota Solo ini. Tugas partai kalau itu. Kalau ada tugas dari partai yang tidak sesuai dengan hati nurani, riang gembira nggak? Ya, kita kader, Pak. Iya. Kader itu karena kita sudah bersepakat. ADRT-nya ya, piagamnya itu kan kita sudah bersepakat. Nah, itu yang kita lakukan. Tapi tujuannya tetap untuk kesejahteraan masyarakat atau ada yang tidak selalu menuju ke situ? Semua ya, PD Perjuangan itu bicaranya pasti masyarakat. Apalagi PD Perjuangan ini kan kita tahu orang mengatakan partai sandal jepit segala macam itu. Realitasnya begitu. Kalau kita mau bandingkan serius, semua kepala daerah yang ada di Indonesia ini, 80 mungkin 90% capaiannya luar biasa terkait pembangunan yang ada di daerahnya masing-masing. Itu kita harus akui. Kenapa? Ya karena menjalankan
ideologinya partai ini 1 Juni 45 ini. Wis. Jelas Iya, iya. gitu. Kalau urusan lain ya kita sekali lagi kita tegak lurus saja di partai itu. Tugas di komisi, tugas di sini, tugas di sini, partai. Manut, ikut. Itu. Madep mantep nderek Gusti. Berarti bahasa Jawanya gitu. Tetap riang gembira hebat loh Tetap Mas riang Roy gembira. Saputra ini. Dari Sumbawa sampai ke Solo, mungkin nanti ke Indonesia pun kuncinya adalah riang gembira. Saya setuju itu. Kalau kita udah seneng itu kan kayak ketulusan juga di situ. Nanti Yes. semua bisa mendukung. Yes. Ya, kita nantikan Mas Roy Saputra keliling-keliling ya di Solo ini. Kalau ada yang lihat bisa apa? Boleh nggak kayak minta foto? Enggak. Boleh. Beri cercaan, oh enggak juga. Ya karena partai sudah berbicara 24 jam HP nyala, kita nyalakan 24 jam. Oh ya? Yes. Nanti bisa share nomornya saya kasih di description box untuk Iya. kayak layanan masyarakat apapun ya. Tidak ada masalah, 24 jam. Petugas partai Oke, setuju. harus melayani masyarakatnya. Yes, setuju. Ngomong-ngomong tentang itu, belakangan ini paling banyak minta bantuan apa sih masyarakat ini? Misalnya, Yang ke Mas Roy ini kan katanya 24 jam melayani masyarakat. Kalau macam-macam. Iya. Ada Belakangan yang terkait paling banyak apa nih? kartu Indonesia Sehatnya. Oh, iya. Ya, kalau musiman itu ya sekolah. Ya, ini kartu Indonesia Sehat. Itu Tapi biasanya. kan sekarang rumah sakitnya juga penuh ya. Sekarang ini udah nggak penuh. Kemarin-kemarin kalau penuh mau punya kartu apapun, kartu Indonesia Sehat sampai asuransi yang paling mahal pun kan juga nggak dapat kamar, nggak dapat bed gitu. Iya. Sulit juga ya. Masih dalam hal kesehatan ya. Oke. Makasih banget nih Mas Roy. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nanti kalau perlu nyebarin info apa bisa kontak kami, mungkin kami bisa bantu Oh di situ. siap, matur nuwun Iya. yang jelas ini kok. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah Iya. memberi saya dan teman-teman pelajaran gimana itu langkah-langkahnya untuk ke DPRD. Apa itu Komisi 3 kita jadi tahu ya, itu untuk pembangunan. Ada lagi pengawasan yang program-program yang sudah berjalan gitu ya. Keren. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Nggih, matur Sampai nuwun, ketemu Mbak. lagi yang kita akan ngeletik dan ngulik selanjutnya. Thank you.